Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di seri perkuliahan Algoritma Komputer. Untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang pemrograman modular. Ya, jadi dalam konsep algoritma, ya di mana teman-teman sudah memahami, ya algoritma itu adalah satu urutan langkah proses, ya secara logik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kadang masalah yang ditemukan itu masalahnya sangat kompleks sehingga harus dipecah-pecah lagi menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana. Itulah yang kita sebut sebagai modular. Ya, dalam ini Anda mendesain suatu algoritma dalam bentuk modular. Nah, dalam praktiknya tentunya implementasi ke dalam bentuk pemrograman itulah yang kita sebut sebagai pemrograman modular, ya. Oke. Nah, jadi tadi masalah-masalah yang kecil itulah yang kita sebut sebagai modul, ya. Sedangkan modular programming sendiri itulah teknik pemrograman, ya, teknik pemrograman di mana dalam membangun suatu program, ya, atau suatu aplikasi akan dipecah menjadi beberapa bagian atau modul yang lebih kecil, di mana setiap bagian itu bisa dikembangkan sesuai dengan fungsi masing-masing secara terpisah dan mandiri. Ya, jadi seperti itu. Ya. Contoh hal yang mungkin teman-teman sudah sering lihat ya pada saat Anda mungkin suka menggunakan salah satu aplikasi kalkulator misalkan. Nah, di aplikasi kalkulator itu kan adalah suatu sistem secara besar adalah sistem kalkulator. Di mana di sistem kalkulator itu ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan gitu kan. Jadi pada saat Anda memasukkan angka 1, kemudian angka 5, kemudian Anda memencet tombol penambahan, maka Anda berarti memanggil suatu fungsi untuk melakukan proses penjumlahan. Berarti 1 ditambah 5 menjadi 6, gitu lah. Ya. Itu hal sederhana. Jadi di dalam suatu desain modular atau pemrograman berbasis modular itu pasti Anda akan menyelesaikan suatu masalah-masalah yang besar dirubah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Ya. Dan saya kira ini menjadi satu hal yang harus Anda pahami. Tidak mungkin Anda akan membangun suatu aplikasi yang sangat besar menjadi satu kesatuan dalam sebuah program gitu ya. Jadi menulis untuk modul itu dia di situ ya kan. Menulis yang lainnya juga menjadi satu satuan, tentunya akan tidak efektif. Sehingga caranya adalah dengan pendekatan yang kita sebut sebagai modular ya. Oke. Baik. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya di awal bahwa kalau bicara tentang algoritma kan menyelesaikan suatu problem, gitu ya. Kemudian masalah-masalah ini kemudian kita terjemahkan atau disajikan atau cara penyelesaian yang sistematis dan logik itulah yang disebut sebagai algoritma. Di dalam suatu algoritma sendiri itu ada berbagai macam bentuk penyajian untuk mempermudah orang membaca ya dari apa yang sudah kita susun cara penyelesaiannya ya. Jadi ada dalam bentuk teks, ada dalam bentuk bagan. Ya, di sini dalam bentuk teks contohnya ada 2 yaitu penggunaan structural language kemudian pseudo-code. Kemudian penyajian yang ketiga dalam bentuk bagan yang disebut sebagai algoritma. Nah, dalam prosesnya algoritma ini kan tentunya akan diproses ya kan, akan diterjemahkan oleh yang namanya komputer. Sehingga untuk menerjemahkan algoritma-algoritma yang Anda buat, maka harus menggunakan suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer. Ya. Suatu bahasa yang menerjemahkan suatu algoritma. Apa itu? Yaitu menggunakan yang namanya bahasa pemrograman. Jadi Anda harus paham tentang aturannya, sintaknya, segala macam gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dalam bentuk suatu instruksi bahasa pemrograman, ya kan, maka oleh interpreter compiler akan diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa mesin yang kemudian bahasa itu bisa langsung dieksekusi oleh komputer. Itu yang namanya program. Jadi program itu sebetulnya
deretan instruksi, ya, di mana instruksi itu menerjemahkan dari suatu algoritma yang Anda buat, ya. Oke. Kalau dalam strukturnya banyak ya, ada kemarin ada sequence proses, selection proses, kemudian iteration proses atau kombinasi ketiganya, ya. Oke. Baik. Oke, ini sebagai review saja. Jadi pada saat Anda melihat suatu masalah yang sangat kompleks, tentunya Anda harus berpikir ya bagaimana masalah-masalah itu kita pecahkan menjadi beberapa masalah yang lebih sederhana, ya. Oke. Nah, ini satu contoh modular design ya, contoh sederhana lah. Misalnya Anda ingin membangun sebuah sebuah benda atau mungkin bangunan atau mungkin apapun ya. Kalau Anda lihat pasti mereka akan terdiri dari banyak modul, terdiri dari banyak bagian gitu ya. Contoh ini saja ya. Ini ada tangan kiri, ada tangan kanan, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada seterusnya gitu kan. Yang mereka ternyata adalah satu bagian ya atau satu kesatuan yang disebut sebagai manusia misalkan ini sebagai robot ya. Kemudian ini misalnya ada suatu bangunan ya, satu bangunan itu terdiri dari beberapa komponen atau beberapa subbangunan yang kemudian menjadi satu bangunan utuh ya. Ini prinsip tentang modular design. Jadi Anda mendesain suatu cara ya bagaimana menyelesaikan satu masalah yang tadi saya ulangi lagi di masalah itu dipecah-pecah menjadi beberapa masalah yang kita sebut sebagai modul ya. Jadi seperti itu ya. Contoh lain yang paling sederhana misalkan Anda ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perpustakaan. Itu kan masalah yang kompleks. Ada pendataan anggota, pengembalian, kemudian ada peminjaman, kemudian ada denda gitu kan dan yang lain. Tentunya ini akan mempermudah jika berarti kita akan membangun suatu proses ya modul khusus untuk pengembalian, modul khusus untuk peminjaman, modul khusus untuk pendaftaran dan seterusnya yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu kesatuan, itulah yang disebut sebagai program perpustakaan misalkan. Jadi menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Oke. Anda dari modul desain ini diimplementasikan dalam bentuk programming yang kita sebut sebagai modular programming. Misalnya contoh di sini ya. Di sini ini adalah sebuah sistem ya, sistem yang kompleks. Misalnya ini sistem aplikasi berbasis web misalkan. Ternyata di sistem ini itu terdiri dari header, ada button, ada card, di mana di card itu ada namanya sub modul lagi namanya button, kemudian footer. Ini kan suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang menjadi satu kesatuan sistem. Maka di suatu modular ada submodular lagi. Contohnya ada modul card misalnya. Jadi suatu modul yang prosesnya berisi tentang pembayaran misalkan ya terkait dengan card atau yang lain. Ternyata di dalam card itu juga ada suatu modul lagi. Ya, berarti di dalam suatu modul ada modul lagi. Ya, sehingga gambarannya bahwa suatu program utama, main program terdiri dari submodul 1, submodul 2, submodul 3 ya atau subprogram 1, subprogram 2 atau subprogram 3. Bahkan di dalam suatu subprogram ada sub lagi. Jadi subprogram 1 ada sub-subprogram 1 dan seterusnya ya. Jadi ini pendekatan tentang modular programming ya. Oke, ini sebagai satu contoh ya. Satu contoh pendekatannya menggunakan pseudocode, ya ini adalah sebuah simple design. Ini adalah suatu desain yang belum menerapkan modular design. Ya, jadi di sini Anda menyelesaikan suatu masalah proses perhitungan, di mana di sini ada suatu proses untuk membaca suatu data atau menginputkan suatu data, yaitu 61 dan 62 misalkan. Kemudian di sini juga ada satu proses untuk melakukan penjumlahan dari data yang tadi kita inputkan. Kemudian di sini ada satu proses untuk menampilkan. Nah, ini simple design. Artinya suatu desain yang tidak berorientasi kepada modular design. Sedangkan yang sebelah kanan ini sudah orientasinya adalah modular design. Di mana proses-proses yang ada di
masalah tadi ini kita ubah ke dalam beberapa modul. Oh, ada khusus modul ya atau modular yang hanya untuk membaca data. Namanya get input misalkan. Kemudian ada modul juga yang khusus hanya untuk menghitung. Ya, namanya calculate sum misalkan. Kemudian ada suatu modul yang hanya untuk menampilkan data saja. Misalkan namanya display output. Nah, ini adalah sebuah modul ya. Di mana modul ini akan digunakan di suatu program utama ya. Tinggal dia panggil get input, calculate sum, kemudian display input. Nah, ini contoh lihat ini adalah suatu desain pseudocode dengan tidak menggunakan modular. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah dengan menggunakan modular design. Jadi kalau misalkan ya pada saat Anda melakukan satu kesalahan, kesalahannya hanya di proses calculate sum, maka Anda nggak perlu melihat yang lain, Anda tinggal merubah kesalahan yang ada di modul ini saja. Ya, ini salah satu kelebihannya. Ini tentunya sangat mempermudah, gitu ya. Baik. Ini contoh yang penggunaan pseudocode ya. Nah, kalau misalkan kita implementasikan dalam bentuk flowchart juga sama ya. Ini berarti suatu flowchart yang pendekatannya bukan pendekatan modul. Jadi ada langsung membaca data, kemudian menghitung, kemudian menampilkan ya. Tetapi kalau pendekatannya adalah modul desain, maka ada suatu simbol baru. Ini namanya Pak? Ini kan masih ingat ya, ini terminal simbol, ini terminal simbol, sedangkan yang ini adalah namanya predefinite simbol. Jadi suatu simbol yang untuk mendefinisikan sebuah fungsi, ya kan, sebuah subprogram atau modul. Oh, berarti di sini di suatu modular design ada get input tadi ya, calculate sum, kemudian display input, di mana untuk suatu get input ini ya, ini adalah contoh modul khusus untuk membaca data. Ini modul khusus untuk menghitung data. Ini modul khusus untuk menampilkan data. Nah, susu modul ini kemudian akan menjadi satu kesatuan dalam bentuk sistem atau modul lar ya dalam suatu program utama ya. Saya kira itu. Jadi saya ulang lagi bahwa dalam prakteknya Anda pasti akan menemukan suatu masalah-masalah sangat kompleks ya. Untuk mempermudah cara bagaimana menyelesaikan masalah itu, maka masalah-masalah yang kompleks itu Anda pecah menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana yang kita sebut sebagai modul ya atau function, di mana mereka bisa dikembangkan atau sesuai dengan fungsi masing-masing ya. Oke, ini contoh Python model programming ya, artinya mendefinisikan suatu modular dalam bentuk contoh menggunakan bahasa Python. Nah, dalam bahasa Python sendiri, kalau ingin mendefinisikan suatu function ya, kita sebut sebagai function atau modul, biasanya dimulai dengan def, kemudian nama fungsinya ya. Jadi contoh di sini ada fungsi namanya thing ya, di mana fungsi thing ini adalah untuk menampilkan hello dan fun. Ini adalah sebuah fungsi thing ya. Kemudian di dalam program utamanya Anda bisa memanggil thing, kemudian di situ mungkin ada satu perintah print misalkan atau yang lain. Maka kalau Anda tampilkan di sini itu akan muncul hello fun, kemudian zip, kemudian hello fun. Jadi ini kan memanggil fungsi yang sudah Anda buat ya ke dalam. Yang manggil siapa? Dari program utamanya, kan begitu ya. Ini contoh ya paling sederhana cara mendefinisikan suatu modul dalam bentuk Python style, yaitu def, kemudian diikuti nama fungsinya. Ini ya, ini menunjukkan ini ada function, ini ada kurung buka, kurung tutup. Biasanya ini akan berisi tentang beberapa variabel parameter. Jadi variabel-variabel yang akan digunakan dalam proses untuk suatu fungsi atau modul. Jadi saya ulang lagi ya, kalau di Python modul atau subprogram itu sering disebut sebagai function ya. Oke. Baik, sekarang langsung ke contoh kasus saja ya. Jadi di sini ada satu kasus Anda disuruh untuk mendesain atau menyelesaikan suatu masalah
Apakah suatu nilai itu termasuk bilangan ganjil atau genap? Ya, dari suatu nilai yang diinputkan. Berarti di sini jelas ya, ada proses input, ada proses menginputkan, kemudian ada satu proses untuk menentukan apakah suatu nilai itu genap atau ganjil. Nah, di sini contoh solusinya, buatlah algoritma untuk menentukan ganjil. Jadi Anda bikin modul khusus untuk menentukan ganjil. Kemudian buat algoritma modul untuk menentukan genap. Berarti Anda juga bikin suatu subprogram atau modul atau function untuk menentukan genap saja. Kemudian di sini ada tambahan, tambahkan algoritma untuk menampilkan batas atau baris. Jadi Anda bikin suatu modul atau subprogram yang untuk menampilkan baris. Kemudian buat algoritma utama untuk memanggil modul, di mana modul ganjil, modul genap, modul baris ini akan dijadikan satu di dalam suatu program utama, kan gitu ya. Oke. Baik, maka berarti yang pertama ya, kalau saya sampaikan hasil dari pendekatan desain algoritma ya, atau modul desain, maka seperti ini ya. Oh, berarti ini adalah suatu modul khusus untuk mendefinisikan apakah suatu nilai adalah genap atau ganjil. Masih ingat ya? Suatu deret bilangan atau bilangan disebut sebagai genap jika sisa hasil bagi 2 sama dengan 0. Sedangkan ini adalah modul ganjil, masih ingat, jika suatu bilangan sisa hasil bagi, ini 2 ya, bukan 1, sorry ya, ini harusnya 2, ya, saya ulang lagi, ini keliru. Ini harusnya 2, bukan 1, itu adalah 1, maka termasuk bilangan ganjil, ya. Kemudian di sini ada modul baris, modul untuk menampilkan sebuah baris. Jadi bikin output seperti ini ya. Nah, kemudian dari modul genap, kemudian modul ganjil gitu ya. Kemudian ada modul baris gitu ya. Oh ini maaf, ini harusnya namanya modul genap ya. Ini modul genap, ini modul ganjil ya. Ini salah rini aja enggak apa-apa. Tapi intinya kita berarti dari persoalan tadi membangun 3 modul, yaitu modul untuk menentukan apakah suatu bilangan itu genap, namanya adalah genap ya modulnya. Kemudian apakah suatu bilangan itu adalah ganjil, namanya ganjil. Kemudian suatu modul untuk menampilkan baris ya. Nah, disinilah program utamanya Anda akan memanggil. Jadi di sini input X misalkan ya, kemudian positif. Ini langsung kita, oh namanya keliru ya, namanya harusnya genap. Ya, ini juga harusnya namanya ganjil. Oke, enggak apa, saya ulang lagi. Ini salah memanggil nama modul ya. Ini harusnya nama modulnya itu adalah genap. Kemudian ini nama modulnya harusnya adalah ganjil. Tak apa-apa ya. Baik, saya kita coba aja. Kita coba dalam bentuk programnya, enggak apa-apa ya. Oke, biar kita paham. Oke. Ya, misalkan oke ya. Jadi tadi kita sudah mencontohkan tadi ya. Berarti kita tadi menentukan ya, menentukan algoritma ya untuk apakah suatu nilai bilangan ganjil atau dan bilangan genap ya. Bilangan genap kan gitu ya. Oke. Oke, kemudian maka langkah yang pertama tadi dari soal itu berarti kita akan membuat modul algoritma, membuat modul ya. Tadi algoritma sudah ada, membuat modul untuk membuat modul dalam hal ini berarti subprogram ya, atau membuat modul atau function ganjil ya. Kemudian kita akan membuat function untuk genap ya. Kemudian di situ ada tambahan ya untuk membuat apa tadi? Oke. Ini komentar ya.
function menampilkan baris, ya. Yaitu baris. Oke, baik. Sekarang kita gunakan ini ya. Jadi ini adalah modul atau function genap misalkan. Oke, ya. Maka kita buat di sini, kita lihat bahwa kalau Anda menggunakan Python harus menggunakan suatu perintah def, ya, def, kemudian genap. Nah, kemudian seperti ini, ya, diikuti dengan tanda seperti ini, ya. Nah, karena yang akan kita hitung adalah dari suatu bilangan, ya, maka di sini bahwa berarti ada namanya. Karena kita menentukan nilai ya. Di sini misalkan nilainya kita parameternya adalah X gitu ya. X. Kemudian kita akan menghitung jika X ya, saya ulangi lagi. Mod 2 sama dengan, karena ini genap berarti 0 ya. 0. Maka print apa? Bilangan genap kan gitu ya. Oke, ini kita sekarang ini satu modul ya sesuai dengan hasil algoritma untuk membuat suatu modul menentukan apakah suatu bilangan genap atau ganjil. Ini untuk genap ya. Ingat ini namanya adalah variabel parameter. Saya ulang lagi teman-teman yang penting fokus di algoritma, cara penyelesaiannya ya ini sebagai contoh dengan menggunakan Python ya. Jadi ini genap. Ini kenapa ini? Karena kita akan untuk hitung. Ya, ini adalah yang akan merepresentasikan nilai yang diinputkan. Ya, jika X mod 20 berarti genap. Oke, sekarang kita bikin lagi yang kedua yaitu untuk yang ganjil. Ya, def ganjil sama yang kita hitung karena ada bilangan misalnya X ya, boleh sama nggak apa-apa. If X persen 2 sama dengan 1 gitu kan? Berarti print apa? Ini adalah bilangan ganjil misalkan gitu ya. Oke. Oke, kemudian berikutnya kita bikin apa? Def baris ya, namanya def baris misalkan. Ya. Ini tidak perlu karena kita tidak ada yang harus jadi hanya menampilkan baris ya. Misalkan print ini menampilkan baris seperti ini contoh aja. Nah, ini sebagai contoh. Ya. Nah, oke. Kemudian berarti kita ada 3 modul tadi ya. Oke, sekarang kita akan bikin modul utama. Ya, modul utama, bukan modul sih. Jadi ini main apa namanya main program ya, program utamanya. Ya, di mana fungsinya adalah untuk memanggil modul-modul yang kita buat. Ya. Oke, karena di sini ada inputan, maka kita menggunakan suatu perintah ya, misalkan yang kita input adalah n, kemudian integer, ya ini input. Masukkan suatu nilai. Ya, suatu nilai. Oke. Nah, selesai ya. Kemudian kita akan menentukan nilai itu genap atau ganjil ya. Kalau misal kita akan menghitung genap atau ganjil. Ya, saya ulangi lagi. Berarti di program utama tadi ya kita akan memanggilnya ya. Oke. Apakah itu ganjil atau apakah itu genap? Kan kita nggak tahu ya. Sesuai dengan yang kita definisikan misalkan. Oke. Berarti di sini coba kita panggil ke genap ya dari n ya. Kemudian ganjil dari n. Oh, ini kita di antara genap sama ganjil kita memanggil baris ya. Oke. Baik. Coba kita akan mengecek ya. Nilai n-nya berapa? Kalau ternyata dia bukan ganjil nggak muncul ya. Oke. Kita jalankan. Misalkan 3. Kita enter. Nah, akan muncul di sini ya. Bahwa 3 ini adalah bilangan ganjil. Ini kan muncul kan? Kenapa genap nggak dikerjakan? Karena genap, karena 3. Jadi jika nilai X-nya itu tidak genap ya, tidak sisa hasil bagi 2 itu 0, maka dia nggak muncul. Karena ada 3 pasti. Jadi yang muncul adalah yang bilangan
ganjil saja, kan gitu ya. Oke. Oke, misalkan saya mau memanggil lagi, baris lagi. Oh, ya boleh, baris lagi. Nah, maka dia akan menampilkan baris sebanyak 3 kali, tetapi untuk genap atau baris akan tergantung pada pengujian. Ya, kita running lagi. Misalkan 2, 3. Nah, oh ya toh. Berarti tadi yang baris ini, ya kan, itu kan hasil dari ini, ya kan, yang ini. Sedangkan bilangan ganjil itu dari ganjil. Kenapa genap nggak muncul? Saya ulang lagi, karena yang menyebutkan 2, 3 dia akan diuji. Ternyata bukan genap. Ya, maka dia tidak ditampilkan. Kemudian di sini menampilkan baris, ini juga menampilkan baris. Oh, saya pengen di sini menampilkan genap lagi misalnya. Ya, boleh. Ya, menampilkan genap lagi. Kemudian kita running, kita misalkan kasih angka 10. Maka akan muncul di sini bilangan apa? Kan dihitung ya, di sini akan muncul apa? Bilangan genap, ada baris, ada baris, ada baris, baru bilangan genap. Ya, oke kita coba. Oke ya, paham ya? Oke. Sebentar. Oke, oke. Genap, baris. Oke, kita ulang lagi. Misalkan 10. Ya. Ini genap, kemudian barisnya 1. Ini memanggil genap. Ya, di sini oke. Harusnya di sini pakai N, lupa ya. Oke. Sip, yuk kita lakukan lagi. Misalkan 10 lagi ya. Berarti tadi apa? Akan muncul genap, baris. Ganjil dikerjakan enggak? Enggak. Karena setelah diuji 10 bukan bilangan ganjil. Berarti bilangan genap, baris 1, baris 2, baris 3, baru muncul bilangan genap lagi. Ya. Oke. Nah, ya kan? Bilangan genap, kemudian kan baris 3 kali dan 1. Ini contoh ya. Jadi inilah yang disebut sebagai pemrograman modular, teman-teman. Jadi Anda membuat suatu, sebetulnya kalau contoh ya, misalkan contoh yang tidak menggunakan pendekatan modular. Ya, saya ulang lagi, prinsip ini kan hanya melatih Anda membagi suatu permasalahan menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana. Kalau misalkan tidak modular ya akan seperti ini ya. Contoh ya, kita ini yang kalau ini tadi modular, kalau ini yang tidak modular, ya. Jadi langsung kita bikin program, misalkan tadi N, ya, kemudian input data, N, kemudian integer, nanti untuk bahwa yang dibutuhkan berarti integer ya. Oke, masukkan suatu nilai. Oke, ya. Baik, langsung aja. Berarti kita langsung kita copy aja sini ya, biar cepat. Biar cepat. Jadi kita nggak pakai modul di sini. Langsung begini. Kemudian kita copy. Ya. Kemudian oke. Ya. Kemudian ya udah kayak gini aja ya. Jadi misalkan ini kita jalankan ya. Misalkan 10. Dia langsung oke, sorry. Misal oke. Sebentar ini ya. Oke, kemudian kita jalankan. Tipe sorry, ini salahnya di sini ya. Karena dia menggunakan N. Ya, ini N. Ini juga if lagi berarti bisa ya. Ini N. Berarti kan karena variabelnya keliru ya. Oke, kita jalankan. Ya, misalnya 10. Berarti genap. Gitu kan. Oke.
Ini kalau kita misalkan mau ulang lagi, ya, kalau sati berarti ganjil kan agak ya. Padahal kita pengen menampilkan kayak di atas, wah agak repot juga gitu kan. Oh, berarti ini harus ada print baris, wah ini kan jadi manual ya. Misalkan di sini, oke ini harus pakai print gitu kan, kemudian begini, set gitu ya. Oke, kemudian di bawahnya ke print lagi, ya. Kemudian begini misalkan ya. Nah, kita jalankan ya biar tampil. Oh ini 10 berarti tampilnya ada baris begini kan. Nah, tapi kalau misalnya saya pengen menampilkan kayak gini, ya dengan menggunakan modul itu gampang sekali. Berarti saya pengen cara memanggilnya berarti dia genap aja kan. Genap, ya kita hapus ini. Ya, kita hanya menghitung genap aja, genap, kemudian tinggal katakan baris, ya kan? Ya, udah lebih simpel kita jalankan. Maka hasilnya sama dengan di bawah. Misalnya tadi berapa yang di bawah? Di bawah itu 10 ya. Nah, hasilnya sama, gitu kan? Kalau dia manual lagi, saya pengen ini nampilkan print lagi, print lagi yang ke berapa misalnya, ya. Oke, kalau saya di sini tinggal ketikkan lagi, memanggil modul lagi, nah gitu, ya. Dan ini contoh misalkan tadi 10 ya, oke, ya hasilnya akan sama seperti ini. Kalau ini kan kita tidak ada apa namanya printnya jadi lagi. Kalau ini kita tinggal memanggil sesuai dengan yang kita butuhkan, ya memanggil. Misalkan saya hanya ingin memanggil yang ganjil aja, ya ganjil, ya. Kemudian saya jalankan, tetapi yang saya inputkan adalah 10. Kan? Maka yang ganjil nggak dikerjakan, dia akan menghasilkan apa? Hasil output baris 3 kali. Ya kan? Nah, ini. Dan ini contoh cara penyelesaian suatu apa namanya masalah dari algoritma tadi ke dalam bentuk apa namanya Python program ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Ini contoh kasus yang pertama tadi ya. Saya ulang lagi tadi ini sorry ya salah nama fungsinya tapi tidak apa-apa, yang penting contoh di apa Python-nya Anda sudah paham. Oke, ini contohnya ya tadi sudah. Oke. Kemudian contoh kasus yang kedua nih ya. Ada suatu algoritma ya silakan untuk membangun suatu aplikasi misalkan kalkulator. Nah, ini contoh sederhana ya. Jadi di mana di kalkulator ini ada harus menggunakan suatu pilihan menu. Jadi pada saat saya pilih menu perkalian, maka akan proses perkalian. Menu penjumlahan, proses penjumlahan, dan seterusnya gitu ya. Maka dari contoh kasus di sini, kalau Anda silakan Anda selesaikan, berarti Anda bikin modul untuk pilihan menu. Ya, jadi ada suatu modul ya khusus untuk menampilkan menu. Kemudian ada modul untuk proses perhitungan perkalian, modul untuk proses penjumlahan, modul untuk proses pengurangan, dan modul proses apa pembagian. Kemudian itu akan dijadikan satu di dalam suatu modul utama atau main program, gitu ya. Oke. Maka saya kira karena di sini adalah perhitungan kalkulator sederhana dengan 2 buah inputan, ya oke. Maka kita coba menyelesaikan dengan procedure code. Nah, ini procedure code-nya teman-teman ya. Jadi ini adalah modul khusus perkalian. Ya, karena kebetulan di sini ada 2 nilai, maka di modulnya harus ada 2 nilai, X sama Y. Apakah harus X? Bebas. Mau A, B, mau yang jelas ini adalah representasi suatu 2 nilai tadi yang akan diproses. Jadi di sini akan sama X sama Y ya. Sedangkan Z untuk menampung proses perkalian. Ini juga sama ya. Bedanya apa? Ini perkalian, ini penjumlahan dan nama modulnya juga beda. Ini adalah pengurangan, nama modulnya juga beda. Ini pembagian dan beda ya. Ini contoh. Berarti ada udah ini modul perkalian, modul penjumlahan, modul pengurangan, modul pembagian. Kemudian saya bikin modul show menu. Nah, ini modul show menu ya. Jadi ada menu perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian ini
Nah, di dalam show menu, jika menu yang saya pilih satu, berarti saya akan memanggil modul perkalian, ya kan? Jika saya milihnya nomor 2, berarti saya akan memanggil modul penjumlahan. Jika saya memilih modul yang ketiga, berarti saya memanggil pengurangan. Dan jika saya memasukkan angka 5, berarti saya akan muncul exit, ya ini suatu fungsi untuk keluar. Nah, ini contoh ya. Kemudian ini ada program utama. Anda tinggal menginputkan X sama Y, Anda tinggal menambahkan show menu. Nah, ini saya ulang lagi. Ini adalah suatu modul yang terdiri dari submodul. Dari modul show menu ini ada modul perkalian, ada modul penjumlahan, ada modul pengurangan, ada modul pembagian. Ya, ini contoh dari kasus ini. Entar teman-teman silakan dicoba dan dikembangkan ya. Kalau sudah tahu prosedur code-nya atau rubah dalam bentuk flowchart-nya, maka mudah pada saat kita menggunakan Python style. Ini contohnya ya. Ini contoh Python style-nya seperti ini. Tadi def perkalian, def penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian gitu kan. Ulang lagi gitu kan. Kemudian di sini ada menu, di sini program utama ya. X untuk input 2 nilai X sama Y. Oh ya, di sini ada if name sama main ini adalah satu hanya untuk menentukan pada saat Anda menginputkan suatu apa namanya? menu ya, dia akan apa ya? Dia akan mengerjakan sesuai dengan yang misalkan di sini. Masukkan bilangan pertama 6, masukkan bilangan ke ini harusnya bilangan kedua ya, ini salah lagi. Ini salah lagi. Ini harusnya bilangan kedua, saya ulang lagi ya. Ini captionnya harusnya bilangan kedua ya, jangan salah. Kemudian 6 itu bilangan pertama, 4 bilangan kedua. Saya pilih 1. Berarti kalau 1 apa yang dilakukan? Memanggil apa di sini? Memanggil perkalian sehingga 6 dikalikan 4 sama dengan 24. Nah, fungsi if nim sama dengan main inilah dia akan selalu kembali lagi. Kemudian muncul ke menu lagi. Saya pilih ketiga sama dengan 2 dan seterusnya. Ya, ini tentunya dari contoh-contoh kasus ini dengan pemrograman modular akan mempermudah dalam menyelesaikan suatu masalah dan juga dalam pembuatan suatu program. Nah, dalam prakteknya terbanyak sekali hal-hal yang harus Anda lakukan. Jadi istilah modul itu ada yang menyebutkan prosedur, suatu modul ada yang menyebutkan function gitu ya. Suatu modul juga bisa direpresentasikan dalam bentuk kelas dan seterusnya. Ya. Baik. Saya kira itu teman-teman untuk perkuliahan kali ini. Silakan untuk referensinya Anda baca, ini sangat menarik untuk Anda kembangkan. Untuk berikutnya kita akan bahas terkait dengan modul yang lebih advance lagi. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.